Marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, terima kasih kalian sudah menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan semangat ya. Walaupun ini di jam-jam terakhir, tapi kita harus tetap semangat. Ya. Ibu mau cek kehadiran kalian dulu. Ketua kelas ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Tidak ada? Semuanya masuk ya? Ya, berarti kalian semua dalam keadaan sehat semuanya. Semuanya sehat ya? Sehat. Semangat? Semangat. Ibu mau cek semangat kalian. Masih ingat tepuk semangat ya? Ya. Ya. Kita mau cek semangatnya, tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat untuk kita semua. Ya, ada yang masih ingat pelajaran kita kemarin? Ingat Bu, Ya, apa sanksi? puisi rakyat Bu. Puisi rakyat, ya betul. Jadi kemarin kita belajar tentang puisi rakyat, ya. Materi puisi rakyat sudah selesai. Ibu anggap kalian semuanya sudah paham. Jadi hari ini kita masuk ke materi baru yaitu teks Fabel. Ya. Di sini ada kompetensi dasar, kemudian ada indikator pencapaian kompetensi, ya. Jadi untuk kompetensi dasar inilah yang akan kalian pelajari di pertemuan kita hari ini. Dasar 3.15 mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Indikator pencapaian kompetensi 3.15.1 mengidentifikasi tema fabel yang dibaca. 3.15.2 mengidentifikasi tokoh fabel yang dibaca. 3.15.3 mengidentifikasi penokohan fabel yang dibaca. 3.15.4
mengidentifikasi alur fabel yang dibaca. 3.15.5 mengidentifikasi lantar fabel yang dibaca. 3.15.6 mengidentifikasi sudut pandang fabel yang dibaca. 3.15.7 mengidentifikasi amat fabel yang dibaca. Itu adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang sudah Naura bacakan ya. Lanjut ke tujuan pembelajaran. Lanjut Naura. Tujuan pembelajaran 1. Dengan berdiskusi peserta didik mampu mengidentifikasi tema fabel yang dibaca dan dengan benar. 2. Dengan berdiskusi peserta didik mampu mengidentifikasi tokoh fabel yang dibaca dengan benar. 3. Dengan berdiskusi peserta didik mampu mengidentifikasi penokohan fabel yang dibaca dengan benar. 4. Dengan berdiskusi peserta didik mampu mengidentifikasi alur fabel yang dibaca dengan benar. 5. Dengan berdiskusi peserta didik mampu mengidentifikasi lantar fabel yang dibaca dengan benar. 6. Dengan berdiskusi peserta didik mampu mengidentifikasi sudut pandang fabel yang dibaca dengan benar. 7. Dengan berdiskusi peserta didik mampu mengidentifikasi amanat fabel yang benar dengan dibaca dengan benar. Adakah yang tahu tentang manfaat pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang teks fabel? Ada yang tahu? Lalu, Ya, silakan. sebagai media pendidikan moral. Ya, jadi teks fabel ini adalah manfaatnya untuk media pendidikan moral. Karena di dalam teks fabel itu banyak sekali terkandung pesan-pesan moral yang bisa kita teladani. Ya, jadi kalau kalian belajar tentang teks fabel, itu nanti kalian bisa belajar tentang bagaimana budi pekerti manusia, kemudian bagaimana pesan-pesan moral yang ada atau yang terkandung di dalam suatu teks fabel. Seperti itu, ya. Jadi manfaatnya untuk kalian itu bisa kamu terapkan di kehidupan sehari-hari nantinya. Gitu. Itu untuk manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Sudah paham caranya? Ya. Kalau sudah paham, Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok, ya. Jadi satu kelompok 4 orang. Jadi Ibu minta nanti kalian kelompoknya heterogen. Jadi ada perempuan dan ada laki-laki. Yuk, silakan berkelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, silakan berkelompok. Silakan. Dengan mejanya dibawa. Boleh juga. Jadi tujuan pembelajaran kita ada 7, ya. Ada 7, yaitu kita belajar tentang mengidentifikasi unsur intrinsik fabel, mulai dari tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan yang terakhir amanat. Silakan dibacakan dari akral, ya. Baca akral. Di sebuah hutan, hiduplah seekor tupai dan ikan gabus. Meskipun berbeda alam, keduanya merupakan sahabat dekat. Tupai yang selalu membantu ikan gabus, begitu pula ikan gabus yang selalu menemani tupai. Ya, Ferdi. Namun suatu hari ia melihat temannya di hari sungai dan ada seekor ikan hiu besar tengah mengincar tupai terkejut. Melihat sahabatnya berada dalam bahaya, kemudian ia melihat ikan hiu tersebut menahan ikan gabus. Ya, Laura.
Tupai terkejut antara takut dan mereka takut kehilangan. Tupai kemudian mencari akal untuk menyelamatkan sahabat tersebut. Ia menggigit di sebuah kelapa hingga berlubang. Masuk ke dalam sebuah kelapa tersebut. Tupai kemudian mencemburkan diri ke hulu sungai hingga terombang-ambing oleh aliran air. Ya, lanjut. Dari kejauhan terlihat seekor ikan hiu. Ikan hiu yang sama dengan yang melahap ikan gabus. Ikan hiu semakin dekat dengan tupai, kemudian dengan rakus melahap buah kelapa tersebut. Lanjut. Tupai berada dalam perut ikan hiu. Tupai berusaha untuk bisa keluar dari perut ikan hiu. Tidak punya akal, tupai mulai menggigit ikan hiu tersebut. Ya. Hingga ikan hiu yang merasa tidak enak, petunya terasa sakit dan berusaha menepi. Akhirnya ikan pingsan di tepi sungai. Lanjut, Amun. Tupai dan ikan gabus keluar dari perut ikan hiu melalui mulut. Keduanya keluar dengan selamat dari mulut ikan hiu. Mereka merasa senang karena bisa selamat. Ya, jadi itu tadi adalah contoh dari fabel. Contoh dari fabel. Nah, lanjut kita masuk ke unsur pembentuk fabel atau unsur intrinsik fabel yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi ada 7 ya. Jadi untuk unsur pembentuk atau unsur intrinsik fabel itu juga ada 7 ya. Silakan nomor 1, adakah yang mau membacakan? Nomor 1 siapa? Ada yang bisa membacakan? Saya, Bu. Ya, silakan. Tema, gagasan utama dalam suatu cerita. Ya, betul. Jadi unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema itu adalah gagasan utama dalam suatu cerita. Kembali lagi ke cerita fabel Tupai dan Ikan Gabus. Temanya apa? Binatang. Persahabatan. Persahabatan. Ya, betul. Ya, Bayu ya tadi ya. Tepuk tangan untuk Bayu. Ya. Jadi tema fabel yang sudah kalian tonton tadi temanya adalah persahabatan. Persahabatan antara Tupai dan Ikan Gabus. Kemudian unsur pembentuk atau unsur intrinsik fabel yang kedua. Siapa yang mau membacakan? Kamu silakan. Tokoh dan Tokoh. perilaku dan cerita. Bukan perilaku. Kalau cerita. Tokoh itu adalah pelaku dalam cerita. Jadi tokohnya dalam fabel Tupai dan Ikan Gabus, tokohnya siapa, Amun? Tokohnya Tupai. Ya. Setia kawan. Enggak. Tokohnya siapa saja? Tokohnya Tupai, Iya. Gabus, dan hiu. Ya, berarti ada 3. Tupai, Ikan Gabus, dan Ikan Hiu. Itu tokoh, ya. Kemudian unsur pembentuk fabel yang ketiga. Siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Ya, Bayu. Penokohan. Ya. Teknik atau cara penggiringan menggambarkan atau mengembangkan karakter pada tokoh. Ya, penokohan itu adalah teknik atau cara pengarang menggambarkan atau mengembangkan karakter pada Tokoh. tokoh. Jadi sama halnya penokohan ini adalah pemberian watak pada masing-masing tokoh. Ya, tadi tokohnya ada 3. Tupai, Ikan Gabus, dan Ikan Hiu. Watak si Tupai apa, Bayu? Setia kawan, Ya. suka menolong, cerdik, pemberani. Ya, setia kawan, pemberani, suka menolong. Ya, kemudian tokoh yang kedua Ikan Gabus. Ikan Tidak Gabus. peduli orang lain. apa? Tidak peduli orang lain. Ya, Ikan Gabus itu tidak peduli
Kemudian ikan hiu. Ikan hiu kekuatannya ganas. Ya. Lanjut ke unsur pembentuk yang keempat. Siapa mau membacakan? Ya, silakan Faida. Latar, tempat dan waktu kejadian serta suasana dalam cerita. Ya. Kita kembali ke video tupai dan ikan gabus. Di situ latarnya di mana? Hutan hilir sungai. Ya, di hutan atau di hilir sungai ya. Lanjut ke alur. Siapa yang mau? Saya, Bu. Ya, silakan Ferdi. Alur dengan cerita urutan peristiwa. Ya, alur jalan cerita atau urutan peristiwa. Alurnya apa dalam cerita tupai dan ikan gabus? Alur? Maju. Apa tuh? Maju. Maju. Ya, betul. Jadi alurnya adalah alur maju. Ya. Lanjut ke unsur intrinsik yang keenam. Saya Bu. Ya, silakan. Sudut pandang Ya. cara penulis dalam memandang atau menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Ya, betul. Jadi sudut pandang itu adalah cara penulis dalam memandang atau menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Dalam cerita dongeng yang sudah kalian tonton tadi, tupai dan ikan gabus, sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Ya, betul. Terakhir, amanat. Saya, Bu. Ya, betul. Silakan. Ya, Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan nanti diperhatikan LKPD-nya. Dicek. Ya. Kelompok 1 kelompok kancil. Kelompok 2 kelompok siput. Kelompok 3 kelompok buaya. Ya. Saya bukan buaya. Ya, silakan diperhatikan LKPD-nya. LKPD-nya sudah Ibu bagikan. Di situ ada teks fabel, ya. Sudah Ibu sediakan teks fabel. Silakan kalian nanti identifikasi, ya. Identifikasi tentang unsur-unsur intrinsik fabel. Kemudian setelah kalian berdiskusi dengan kelompok kalian, baru kalian tuangkan ke dalam LKPD-nya, ya. Ada yang mau ditanyakan? Paham semuanya? Paham? Ya, kalau sudah paham silakan bekerja. Ibu beri waktu 15 menit. Yuk, silakan. Buaya darat. Dua tokoh. Nama kelompok. Itu nama kelompok.
Jelas ya? Ada kesulitan? Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 1, ada yang belum selesai? Masih kurang? Ada yang kurang? Sudah selesai? Kelompok 2? Selesai? Selesai. Kelompok 3? Sudah, Bu. Sudah? Ya. Baik, kalau sudah selesai kita presentasi saja. Ya. Baik, kita presentasi mulai dari kelompok 1. Ya, waktu sudah habis. Semuanya sudah selesai ya? Selesai. Ya, kalau sudah selesai silakan kelompok 1 maju presentasi. Yuk, semuanya maju. Kelompok yang lainnya silakan menanggapi nanti apabila ada kekurangan di kelompok 1. Ya, silakan bicaranya kelompok 1. Assalamualaikum, ini hasil identifikasi teks fabel yang berjudul Kancil dan Buaya. Unsur fabel, tema, hasil identifikasi kecerdikan, tokoh, hasil identifikasi kancil dan buaya, penokohan, kancil, cerdik, ramah, suka menolong buaya, sombong dan bodoh. Latar tempat hutan dan sungai, latar waktu pagi. Alur, maju, sudut pandang, orang ketiga, amanat, kita harus pandai. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Adakah tanggapan dari kelompok lain? Ada? Ya, silakan kelompok 2. Menurut kami, amanat yang disampaikan kelompok 1 masih kurang. Amanat, kita harus pandai, cerdik dan kreatif dalam menghadapi suatu masalah, dan jangan pernah merasa kuat dengan badan atau otot yang besar, lalu bisa menindas yang lemah. Ya, seperti itu. Bagaimana kelompok 1? Ya, Bu. Ya, nanti diperbaiki ya. Ya. Mungkin dari kelompok 1 ini kurang lengkap saja ya untuk amanatnya. Nanti silakan diperbaiki. Masukan dari kelompok 2 boleh dipakai ya. Baik, ada lagi yang mau menanggapi? Tidak ada. Ya, silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju. Hasil identifikasi teks fabel berjudul Kancil dan Buaya dari kelompok kami. Unsur fabel, tema, hasil identifikasi kecerdikan, tokoh, hasil identifikasi kancil buaya, penokohan, hasil identifikasi kelinci, cerdik, ramah, suka menolong, buaya, sombong, bodoh.
Latar, hasil identifikasi latar tempat, hutan, sungai. Latar waktu, pagi. Alur, hasil identifikasi, maju. Sudut pandang, hasil identifikasi, orang ketiga. Amanat, hasil identifikasi, kita harus pandai, cerdik, dan kreatif dalam menghadapi suatu masalah. Dan jangan pernah merasa kuat dan badan atau otot yang besar lalu bisa menindas yang lemah. Ya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Ya, ada yang mau menanggapi kelompok yang lain? Tidak ada. Tidak ada. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, presentasi kelompok terakhir yaitu kelompok 3. Silakan kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang menyampaikan hasil identifikasi kami dari kelompok. Unsur fabel, tema hasil identifikasi kecerdikan tokoh, kancil dan buaya. Penokohan kancil, cerdik, ramah, suka menolong. Buaya, sombong, bodoh. Lantar tempat hutan sungai, lantar waktu pagi. Alur, maju, sudut pandang orang ketiga. Amanat, kita harus pandai, cerdik, dan kreatif dalam menanggapi suatu masalah dan jangan pernah merasa takut, merasa kuat dengan badan atau otot yang benar lalu menindas yang lemah. Sekian dari presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, ada yang mau ditanyakan tentang diskusi tadi? Tidak ada. Tidak ada ya, semuanya sudah paham ya. Paham. Baik, kesimpulannya dari presentasi tadi, jadi kalian harus sudah paham tentang unsur-unsur intrinsik dari fabel. Fabel. Tadi unsur intrinsiknya ada berapa? Ada 7. Ada 7. Apa saja? Tema. Tema, Tokoh. tokoh, Latar. latar, Penokohan. penokohan, Alur. Sudut pandang. sudut pandang, Amanat. amanat. Ya, betul. Itu tadi ya. Jadi kesimpulannya kalian sudah bisa mengidentifikasi unsur intrinsik dari fabel. Nah, sekarang kita akan bermain game untuk evaluasinya. Siapa yang raja game di sini? Akram, silakan. Ayo, Akram. Akram. Ini gamenya masih berputar unsur intrinsik Fabel. fabel. Yuk, silakan kamu pegang. Ya. Ini.
game juga kita selipkan di pembelajaran kita ya. Jadi itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita. Jadi kita tadi sudah belajar tentang unsur-unsur intrinsik. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa Saya, Bu. menyimpulkan? Ya, silakan Hayatun, apa kesimpulannya? Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu fabel merupakan jenis dongeng yang menggunakan hewan sebagai tokoh cerita untuk menggambarkan watak dan perilaku manusia. Dalam fabel, tokoh dan hewan dapat bercakap-cakap dan bertingkah laku seperti manusia. Isi cerita fabel biasanya mengandung pendidikan moral dan budi pekerti. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Hayatun. Itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita. Ya, jadi silakan Ibu minta sekarang kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Siapa boleh siapa? No, ini bu. Ini bu. Sudah? Sudah ya? Ya. Baik, kalau sudah Ibu akan bagikan LKPD untuk tugas pribadi ya. Nanti silakan dikerjakan. Ini mudah saja, tinggal dicetak-cetak saja. Jadi nanti cepat mengerjakannya ya. Belakang. Silakan bagikan. Ya, Ibu beri waktu 5 menit saja ya, karena itu mudah, jadi tinggal dicetak-cetak saja, jadi dikerjakan cepat. 5 menit ya.
satu yang terlewat.